kita akan maju ke materi berikutnya terkait angkutan danau dan penyeberangan atau ASDP. Pernah dengar perusahaan ini? Nama perusahaan ASDP pernah dengar nggak? Pernah, Bu. Mana? Tahu nggak, Lanang? Kenapa, Bu? Mana tempatnya? Tahu nggak, Lanang? Di Pelabuhan Merak, Bu, dulu. Pelabuhan Merak. Oh iya, oke, ada kantor cabangnya, betul. Ada ya. Sedangkan pusatnya sendiri itu di mana ya? Tempatnya itu sebentar. Pusat. Oke. Di Jakarta Pusat kalau tidak salah ya, Jakarta Pusat tempatnya itu di Bentar, saya searching dulu. SDP. Ini punya BUMN atau punya apa? Tahu nggak kalian? Oh, di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ada yang pernah ke sana? Belum, Bu. Belum. Oke, baik. Jadi nanti ke depan ya, maaf kalau kalian mau magang, itu salah satunya bisa di ASDP. Karena ASDP ini juga punya divisi yang namanya logistik dan SCM. Jadi tempatnya, pusatnya itu adalah di Cempaka Putih ya. Sedangkan yang tadi Lanang bilang itu adalah cabangnya, yaitu di Merak. Karena masih banyak sebenarnya cabang-cabang dari kantor ASDP ini. Oke, baik. Nah, sekarang kita lihat ya. Jadi definisi ASDP ini adalah angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Tentunya merupakan bagian dari sistem transportasi darat ya. Karena didefinisikannya itu sebagai jembatan yang mengapung yang berfungsi menghubungkan jaringan transportasi darat yang terputus. Kemudian kita lihat bahwa angkutannya itu untuk penyeberangannya yaitu angkutan feri ya, yang jenisnya itu lebih dominan jenis roro. Nah, kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992, di sini dijelaskan juga bahwa angkutan perairan darat ini juga dikenal sebagai angkutan sungai dan danau karena meliputinya di sini waduk, rawa, banjir, kanal, dan terusan ya, di mana ini merupakan sebuah subsistem perhubungan darat dalam sistem transportasi kita. Nah, kita kenal PT ASDP tadi ya, yang merupakan salah satu perusahaan BUMN. Mudah-mudahan ada dari salah satu kalian nanti yang menjadi karyawan juga ya di PT ASDP itu. Karena ini merupakan perusahaan BUMN besar. Setiap tahunnya itu memerlukan mahasiswa untuk magang di sana. Nah, tentunya di sini bergerak jasa angkutannya tadi ya, di angkutan penyeberangan. Kemudian baik itu barang maupun kendaraan. Nah, fungsi utama perusahaan tentunya menyediakan akses transportasi publik antar pulau yang bersebelahan, serta menyatukan pulau-pulau besar sekaligus menyediakan akses transportasi publik ke wilayah yang belum memiliki penyeberangan guna mempercepat pembangunan. Nah, jumlah lintasan pelayanan angkutannya ini sudah berubah ya sebenarnya. Ini kebetulan mahasiswa ibu yang sedang magang di sana. Ini menginformasikan sebentar. Jadi, mana ya? Sebentar.
lintasan. Oke, jadi ASDP ini mengelola pelabuhan yang dimilikinya itu sebanyak 35 pelabuhan dengan 85 dermaga yang tersebar di 29 cabang di seluruh Indonesia. Ini kan memungkinkan ya, mungkin salah satunya kalian nanti yang masuk karena ternyata ada 35 pelabuhan, 85 dermaga, dan 29 cabang, kantor cabang terpusat yang disebar di seluruh Indonesia. Kemudian mana ya lintasannya itu? Ini sudah bertambah masalahnya. Bentar. Nah, memiliki PT ASDP ini mengelola 204 kapal. Ya, 204 kapal, baik kapalnya milik ASDP sendiri maupun kapal afiliasi. Di sini ya. Jadi, nah, kemudian perusahaan ASDP juga merupakan patungan dua badan usaha milik negara BUMN, yaitu di bawah PT ASDP Indonesia Ferry Persero dan PT Pembangunan Perumahan Persero, yang masing-masing memiliki saham ASDP-nya 51%, sedangkan pembangunan perumahannya itu 49%. Ya. Kemudian mana ya ini lintasannya itu? Jadi sudah bertambah kembali lintasannya juga. Kalau itu masih data lama kayaknya. Lintasannya belum. Mana ya? Lintasan. Ferry. Wah, nggak dapet Ibu. Nantilah sama Ibu diinikan lagi ya, dicari lagi ya. Jadi ada lintasan perintis dan ada lintasan apa namanya komersialnya itu sudah terbagi ASDP. Oh ini. Jadi penyeberangan kapal-kapal ASDP ini saat ini ya di tahun 2022 dia mengelola 65 lintasan komersial dan 188 lintasan perintis ya. Kemudian 19 lintasan tol laut. Oke. Baik. Ibu lanjutkan. Jadi ini sudah lebih ya sebenarnya untuk jumlah lintasan yang saat ini dipunyai oleh PT ASDP. Kemudian usaha-usaha di bidang ASDP tentunya dia menyelenggarakan tadi jasa angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Kemudian penyediaan pengusahaan jasa terminal, dermaga, serta bongkar muat. Kemudian penyediaan dan pengusahaan kolam-kolam pelabuhan, perairan pelabuhan untuk menunjang kelancaran lalu lintas, dan juga berlabuhnya kapal-kapal penyeberangan. Kemudian penyediaan tenaga listriknya, air bersih, BBM, instalasi limbah, dan fasilitas lainnya untuk menunjang operasional kapal. Kemudian juga ada jasa konsultasi, pendidikan, dan pelatihan yang berkaitan dengan jasa angkutan. Nah, selain itu juga terkait dengan tiketing ya, ASDP juga yang mengelolanya. Saat ini sudah dilakukan secara cashless, yang dulunya antrian itu sampai panjang ya dilakukan. Nah, sekarang sudah menjadi cashless, kerjasama antara PT ASDP, Telkom, dan juga Bank BRI. Kemudian yang saat ini juga menjadi konsen di PT ASDP adalah pengembangan
untuk bagian logistik dan SCM-nya. Nah, kebetulan salah satunya tim peneliti itu adalah Ibu. Jadi saat ini juga saya sedang melakukan, baru selesai ini laporannya untuk melakukan perancangan gudang ya, yang saat ini PT ASDP ini memiliki kurang lebih sekitar 2.000 lebih lah ya, 21.000 lebih jenis barang spare part kapal dalam keadaan dead stock. Nah, dead stock itu kan artinya barang tidak terpakai ya. Padahal kita tahu bahwa jenis barang ini tentu punya expirednya ya, ada batasannya. Nah, ini akan menjadi akhirnya modal yang tidak bisa dikembalikan. Kemudian juga kalau kita hitungkan dalam uang, ternyata setelah penelitian itu kita hitung sampai 21 miliar. ASDP ini di pusat itu mendapati barang atau spare part kapal dalam keadaan dead stock. Nah, akhirnya kami mencoba melakukan FGD dengan pihak ASDP. Ketua timnya kebetulan saya. Mereka menginginkan untuk adanya pemindahan spare part kapal tadi ke cabang-cabang yang ada di seluruh kantor cabang kantor cabang ASDP. Karena saat ini juga pusat itu dia sewa gudangnya itu ke gudangnya BGR. Nah, akhirnya coba kami hitungkan kemarin itu bagaimana proses pendistribusian nanti spare part kapal, sekaligus juga untuk melakukan perancangan desain tata letak gudang penyimpanannya, khususnya pilot project ini adalah di Merak dan Bakauheni. Kenapa? Karena volumenya itu memang luar biasa banyak sekali ya. Jadi trip frekuensi dia untuk melakukan pelayaran itu sangat sering sekali. Nah, tentunya ini ada kaitannya ke depannya dengan spare part yang digunakannya ya, kapan harus maintenance, kapan harus overhaul dan lain sebagainya. Jadi memungkinkan untuk akhirnya dibuatkanlah sebuah gudang yang nantinya bisa lebih mempermudah ketika kapal dilakukan maintenance. Ya, selain itu kami juga ke depan tim dari kami untuk peneliti dari kampus ibu ini akan meneliti juga pengembangan logistik apalagi nantinya yang bisa dilakukan oleh ASDP dalam mendapatkan revenue nanti. Jadi ini salah satu mungkin yang menjadi usaha-usaha yang akan ke depan itu diperhatikan di bidang ASDP ya, selain dia pengelolaan dari kapal dan juga dermaga. Baik, kemudian bagaimana fungsi dari peranan ASDP? Tentunya di sini mewujudkan transportasi yang handal, unggul, dan berdaya saing, serta mampu menjangkau pelosok wilayah daratan, menghubungkan antar pulau dalam rangka memantapkan perwujudan wawasan Nusantara yang efektif dan efisien, dan mampu berperan sebagai urat nadi kehidupan dari ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pertahanan keamanan. Kemudian pembangunan SDP juga di sini diperlukan, tentunya adalah untuk pembangunan sarana yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemudian memberikan aksesibilitas yang lebih baik, sehingga dapat mengakomodasi peningkatan kebutuhan mobilitas penduduk melalui jaringan transportasi darat yang terputus di perairan antar pulau sepanjang daerah aliran sungai dan danau, serta juga berfungsi melayani transportasi yang menjangkau untuk daerah-daerah terpencil dan pedalaman. Nah, jenis-jenis angkutan ASDP di sini ini ada angkutan sungai. Bentar ya. Angkutan sungai yang terdiri
sebenarnya ya, jenis angkutan ASDP saat ini tuh sebenarnya dia hanya kapal feri saja di penyeberangan. Jadi kalau yang speedboat itu sudah tidak ada, angkutan sungai itu sudah tidak dikelola lagi oleh ASDP. Karena angkutan sungai itu kan alat angkutannya itu terdiri dari perahu, speedboat ya, dengan kapasitas 80 sampai 140 PK, perahu rumah, kapal sungai, bis air, dan truk air. Nah, ini sebenarnya sudah tidak dikelola lagi ASDP. Jadi ASDP ini sekarang konsennya adalah di angkutan penyeberangan, yaitu angkutan yang menghubungkan dua ujung jalan raya yang dipisahkan oleh sungai besar dan tidak begitu jauh. Kemudian menggunakan jenis kapal feri Roro, ya. Jadi lintasan terpendeknya itu sekitar 300 meter. Kemudian alat angkut danau juga di sini yang dikelola oleh PT SDP juga sebenarnya ini ya nggak ada juga ya alat angkutannya. Jadi kalau saya lihat sih hanya ininya pengoperasiannya untuk yang penyeberangan saja. Nah, alat angkutan yang danau juga sebenarnya adalah sama ya. Jadi sama dengan yang angkutan di sungai, namun berbedanya dari segi medianya saja. Nah, ini sebenarnya tidak dikelola juga oleh ASDP ya. Oke. Nah, jadi kalau begitu bagaimana Bu untuk yang ASDP ini? Ini ya, ASDP itu hanya untuk angkutan feri saja. Sedangkan yang perahu sampan ini nggak ada, rakit juga nggak ada, yang angkutan sungai ya, ini dikelola pribadi saja yang angkutan sungai. Kemudian yang angkutan danau juga speedboat ya, ataupun getek ini alat penyeberangan sungai tradisional ini sudah tidak dikelola juga. Nah, ini hanya dikelolanya itu adalah feri, yaitu sebuah kapal transportasi jarak dekat sebagai media penyeberangan. Oke, ini sebaran layanan ASDP. Kemudian bagaimana strategi penyediaan dermaga? Tentunya di sini dipertimbangkan ya, dermaga-dermaga baru itu nanti akan dipertimbangkan oleh pihak ASDP terkait satu, saat ini memang tidak tersedia dermaga di beberapa lokasi ya. Saya lihat kemarin itu waktu kita kunjungan ke Merak juga terus pembangunan ya untuk dermaga ini malah akan dibangun sebuah workshop. Jadi nanti itu pengelolaan untuk bengkel itu bisa dilakukan oleh ASDP sendiri khususnya di cabang Merak ya. Kemudian strategi lainnya ada beberapa dermaga yang tidak dapat digunakan lagi ya secara optimal. Nah, ini mesti perlu dikembangkan ke depannya seperti apa strategi yang akan dibuat ASDP nanti, khususnya dalam mengelola dermaga-dermaga, karena mungkin kapasitasnya kecil ya, sedangkan untuk pengoperasiannya kan dia menggunakan jenis kapal Roro, jadi untuk singgah saja udah nggak bisa gitu. Nah, ini mesti dipertimbangkan ke depannya. Kemudian juga dermaga yang tidak mencukupi kebutuhan bongkar muat ya. Kemarin mungkin ada yang presentasi di kelas ini untuk yang laut ya, laut ataupun yang jenis ini penyeberangan. Ini kan tentunya material handling juga mesti mengakomodir ya, karena supaya lebih cepat lagi proses bongkar muat arus barang, baik barang maupun penumpang. Ini strateginya ke depan harus diperbaiki, dan juga dermaga-dermaga yang sudah rusak dan tidak dapat dimanfaatkan lagi. Selain itu juga saya lihat saat ini ASDP juga sedang mengembangkan bagaimana gudang itu juga bisa dikelola dengan baik di kapalnya sendiri ya. Jadi gudang tapi di kapal gitu. Tidak hanya pengelolaan gudang yang ada di darat, tapi juga gudang yang ada di kapal menjadi persediaan yang khawatir terjadi hal-hal yang sesuatu yang tidak diinginkan ya ketika memang sedang beroperasi. Nah, ini juga sedang dikembangkan untuk kapal-kapalnya. Baik, ini sudah 9.12 ya.
Iya, Ibu, udah habis ya, Bu, waktunya. Baik, kalau begitu nanti sisanya saya lanjutkan di pertemuan di Kamis depan ya. Oke ya. Baik ya, Iya, baik, Bu. saya akhiri pertemuan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak Ibu. Ya, siap, sami-sami. Bangun, bangun. Bangun,